Kali ini saya ingin membahas soal inducement. Karena banyak sekali yang tanya ya teman-teman, banyak sekali yang tanya DM saya, Pak, tolong jelasin apa sih itu inducement. Banyak orang tuh bingung, inducement tuh apa sih ya? Ini tentunya dalam konsep SMC ICT ya teman-teman ya. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan, Pak, jelasin dong apa itu inducement ya. Jadi oleh karena itu di sesi kelas trading pagi ini saya akan jelaskan ya teman-teman, apa sih itu inducement itu apa? Barang apa itu ya teman-teman. Jadi begini. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Kita spontan aja ya. Inducement itu adalah basically dia adalah secara harfiah itu artinya adalah dia adalah sebuah jebakan. Ya, inducement itu adalah sebuah jebakan. Jebakan untuk apa? Jebakan terutama nih ya. Dia adalah sebuah jebakan terutama bagi trader yang buru-buru masuk. Ya, buru-buru masuk, tapi dia tidak tahu di mana letak liquidity atau order block atau imbalance atau FVG. Jadi singkatnya, pendeknya, inducement itu adalah pertama dia adalah sebuah jebakan. Kedua, yang terjebak biasanya adalah trader yang buru-buru masuk. Terus yang ketiga, dia ada hubungannya dengan liquidity, konsep order block atau konsep supply and demand. Dan juga FVG, sorry ini FVG-nya salah. Ya, FVG begini, oke? Nah, ini adalah inducement. Nah, saya akan coba untuk membuat bagannya ya, teman-teman ya. Saya akan mencoba untuk membuat bagannya, kita tarik agak ke atas ya. Jadi bagannya tuh kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Modelnya ya, teman-teman modelnya tuh kira-kira seperti ini. Katakanlah ini dia naik ya, teman-teman ya. Nah, begini, ya. Ini ya teman-teman. Nah, katakanlah ini kita bicara dalam sebuah konteks yang bullish ya teman-teman, trennya itu bullish. Nah, ini di bawah sini adalah dia order block. Ini dia adalah order block atau FVG ya teman-teman, order block atau FVG yang jelas ini adalah sebuah area supply atau area demand yang valid punya ya. Nah, kemudian tadi saya jelaskan bahwa ini adalah jebakan bagi trader yang buru-buru masuk. Oke, trader udah tahu ini arahnya bullish nih. Ya, arahnya bullish. Akan tetapi, kemudian dia mengalami koreksi di sini, teman-teman. Dia mengalami koreksi di sini, kemudian biasanya yang terjadi ini adalah equal high and low ya. Bentuk liquidity yang cukup sering terjadi di market. Nah, ketika orang melihat ini, ini ada liquidity ini apa nih? Ini ada equal low. Di sini ada equal low. Ya, teman-teman, di sini ada equal low di sini. Orang akan berpikir, ini keren nih, trennya lagi bullish. Di sini ada equal low, apalagi equal low-nya di sini tuh dia ada muncrat sedikit, which is liquidity, ya teman-teman ya. Maka trader yang buru-buru masuk, dia akan buy di sini. Nah, inilah yang disebut dengan area inducement. Inilah yang disebut sebagai area inducement. Nah, ini dia menjebak. Jadi trader yang beli di sini karena buru-buru dia terperangkap. Sebenarnya dari sisi psikologi simple aja. Lu buru-buru gitu aja ya. Lu nafsu ingin transaksi sehingga lu lupa nih bahwa di bawah ini ada order block nih. Ya, kalau dari teman-teman UFO mungkin bilang ini unfilled order nih. Artinya apa? Ini juga adalah sebuah area yang dia nanti bakal kejemput. Orang akan para whale itu dia akan nunggu di sini untuk menjemput order-order yang ada di sini untuk dia buy lagi. Buy-nya di mana? Di sini, bukan di sini. Nah, ini area inducement. Trader-trader yang tidak sabar, dia akan buy di area sini dan dia akan meletakkan stop loss-nya di bawah sini. Ya, stop loss-nya dia akan taruh di sini. Di area-area sini, stop loss-nya dia akan taruh di area-area situ. Ya, harusnya dia buy-nya di mana? Harusnya dia buy-nya di area the real demand-nya ini di sini. Harusnya dia buy-nya di sini. Karena di sini adalah the real demand-nya nih. Support real-nya di sini. Atau minimal ya teman-teman, kalau misalkan Anda nggak mau beli di sini ya minimal kita bisa pakai pendekatan Fibonacci.
premium and discount zone ya, teman-teman ya. Jadi ini saya sengaja agar kita punya beberapa pendekatan begitu ya, teman-teman ya. Kita bisa melakukan pendekatan Fibonacci retracement. Tapi ini tetap dalam konteks pemahaman SMC ICT ya, teman-teman ya. Katakanlah kita tarik Fibonacci ini dari sini ke sini. Ya, teman-teman ya. Dalam konteks yang seperti ini. Nah, maka dalam konsep premium and discount zone, ini kan yang 50% ini kan area balance-nya nih, equilibrium. Di atas ini adalah area apa? Area premium. Di bawah 50% itu adalah area apa? Area discount. Seharusnya, meskipun kita melihat katakanlah di sini ada liquidity kecil, inducement-nya ini ya teman-teman, ini sebenarnya kalau dikatakan ini adalah equal low yang valid, boleh sebenarnya masuk di sini, memang boleh. Oleh karena itu jebakannya kan of course bukan jebakan ece-ece ya, jebakan yang meyakinkan. Kenapa? Oh, di sini ada liquidity yang valid. Ya. Ada sell side liquidity di sini. Akan tetapi kelemahannya adalah, oh ternyata kalau kita paham seluruh konsep dari SMC atau ICT, bagaimanapun juga di sini ada valid, ada liquidity yang valid di sini, ada equal low yang valid di sini, dia masih berada di area premium. Lu buy-nya kemahalan, men. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini sebaiknya kita nggak ambil buru-buru, terlalu buru-buru. Sejelek-jeleknya, ya teman-teman, kalau misalkan Anda nggak mau nunggu sampai di area order, sekali lagi, ini bisa order block, ini bisa FVG, ya teman-teman ya, area yang the real area supply and demand-nya ini. Tapi at least kalau Anda ingin lebih menghindarkan diri Anda dari kejebak liquidity, kejilat stop loss Anda, at least Anda buy-nya itu di bawah level 50%, which is ini adalah, saya ketik aja ya teman-teman, ini kan area discount. Ya, at least Anda itu beri di area discount sini. Ya, at least katakanlah Anda buy di sini ya teman-teman ya. Masih lebih bagus kan daripada Anda buy di sini kan? Masih lebih bagus katakanlah Anda buy di sini. Anda kan masih masuk akal kalau stop loss Anda itu Anda letakkan di bawah sini. Meskipun agak lebih besar ya teman-teman, tapi masih lebih make sense. Masih lebih make sense kalau misalkan Anda mentarget swing high-nya terakhir. Ya teman-teman, katakanlah Anda beli di sini nih. Anda beli di area discount. Stop loss Anda letakkan di sini sedikit di bawah order block atau katakanlah FVG di sini ya. Maka Anda tarik ke sini ya, minimal jelek-jeleknya 1:1 Anda masih bisa dapat. Ya, meskipun katakanlah buy Anda itu tidak ideal, tidak pada area order block atau FVG di sini misalkan, paling tidak chance Anda untuk profit itu masih lebih besar daripada Anda buy-nya di sini. Kalau Anda buy-nya di sini ya, stop loss Anda itu akan dedel duel di sini. Akan dedel duel karena harga akan dibawa dulu masuk at least ke area discount-nya. Sedangkan kalau kita melihat di sini, bahkan stop loss Anda pun itu masih ada di area premium. Stop loss Anda kan di sini kan? Itu masih ada di area premium. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah konsep inducement. Ya, teman-teman. Jadi di sini market maker itu dia menciptakan sebuah area seakan-akan ini adalah area yang valid untuk Anda melakukan open posisi buy. Padahal Anda lupa di sini ada area yang lebih keren di sini. The real supply and demand-nya itu di sini. Dan dia belum termitigasi, dia belum kena retest. Jadi di sini yang kita perlu catat ada dua hal. Pertama ya teman-teman, at least kita buy-nya di harga premium, which is itu nggak bagus. Buy-nya kemahalan. Ya, terus kedua, kita itu tidak sabar untuk menunggu bahwa yang namanya area order block atau FVG, katakanlah apapun dia di sini, apapun ya, teman-teman ya, biasanya dia akan retest. Ya, kalau Anda tahu dia akan retest ke sini, ngapain Anda buy-nya itu di sini, di area inducement-nya ini? Ya, jadi sebenarnya inducement itu sangat simpel sekali. Sebenarnya inducement itu kalau menurut saya ya, itu lebih ke masalah psikologis, bukan masalah teknis sebenarnya. Masalah psikologis, masalah logika, masalah buru-buru masuk aja, masalah FOMO aja. Jadi satu saat misalkan Anda ada di satu, kita coba ke chart ya teman-teman, kita coba ke chart nih. Kita coba ke chart ya teman-teman, kita akan lihat
Nggak tahu ada contoh yang bagus atau tidak ya teman-teman ya. Nah, ini pas banget nih ya teman-teman. Ini pas banget nih ya teman-teman ya. Ini pas banget. Ini kan ada order block ya. Ini kan ada order block bullish ya teman-teman ya. Order block bullish. Nah, ini kan order block bullish ya di sini ya teman-teman ya. Ini kan ada order block bullish ya di sini ya. Nah, ini kan ada order block bullish nih. Kenapa ini adalah order block bullish? Karena ini adalah candle bearish terakhir sebelum harga itu dia mengalami displacement ke atas. Displacement itu pergerakan bullish yang kencang ke atas. Ya teman-teman, jadi ini adalah area order blocknya. Oke. Ya ini apa nih di gold ya, di gold 15 menit ya teman-teman, TF-nya 15 menit. Nah, kemudian teman-teman kita melihat di sini ada area inducement itu tadi. Di sini ada area inducement itu tadi. Ini kan equal low ini. Ini kan equal low ya teman-teman ya. Lah orang cenderung dia beli di sini. Kenapa? Ini equal low yang valid loh ini. Jadi inducement itu bukan sebuah salah secara teknikal, itu dia benar sebenarnya. Secara teknikal benar, cuman oleh karena itu kita memahaminya itu tidak hanya benar, tapi apakah benar-benar benar gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita memahami dengan benar-benar benar, itu kita pasti akan fokusnya itu ke area sini, area order blocknya ini. Ya, area order blocknya ini, kan kita tahu dia bakal retest ke sini. Kan kita tahu dia bakal retest ke sini, kenapa kita buy di sini? Meskipun ini adalah area demand yang valid juga. Demand kecil yang valid juga. Ini kan di sini kan liquidity nih, teman-teman. Fakey, liquidity itu kan basically adalah fakey false breakout. Ini liquidity yang valid di sini. Ini liquidity yang valid di sini. Ya kan? Kemudian Anda buy, katakanlah setelah kelihatan itu ada liquidity equal low-nya, Anda buy katakanlah di sini nih. Anda buy katakanlah, oh, setelah ada liquidity ini equal low ini, di sini ada bullish engulfing, man. Maka Anda buy lah di sini. Cedwer, Anda buy di sini. Stop loss Anda kena tuh. Stop loss Anda kena kan? Oke lah, katakanlah kalau Anda targetnya ke sini, SL-nya nggak masuk akal juga, artinya mepet banget ya teman-teman, tapi at least ini adalah sebuah trading yang salah. Kenapa? Karena Anda kejebak untuk masuk di area liquidity ini. Lalu kalau misalkan kita tarik dari Fibonacci ya teman-teman, kita tarik dari swing low-nya ini ke swing high-nya ini, kita juga melihat bahwa inducement-nya ini dia masih ada di area premium. Terlalu tinggi, men, untuk buy-nya, men. Terlalu tinggi. At least, kalau Anda mau buy, ya teman-teman ya, dia harus di bawah 50% Fibonacci retracement-nya ini. Artinya dia harus sudah masuk di area discount-nya dulu. Nangkep ya, logikanya nangkep ya, teman-teman ya. Dan ini kita melihat memang area order block-nya ini, dia memang adanya itu di area discount di bawah ini. Jadi kalau Anda mau beli, belilah pertama di bawah, belilah di bawah level 50, which is itu adalah area discount. Artinya Anda membeli dengan harga yang murah, toh di situ juga ada order blocknya yang belum termitigasi. Kenapa Anda harus buy di sini? Mahal dan ada potensi bahaya, dia akan menguji order blocknya. Jadi harusnya Anda banyak, harusnya Anda banyak di sini. Kenapa harusnya Anda banyak di sini ya, teman-teman, di area sini? Kenapa? Karena sekali lagi dia ada di area diskon, Anda beli dengan lebih murah, dan di sini ada area order block. Ya, teman-teman, sekali lagi ini bisa area order block, bisa area FVG juga, FVG imbalance ya, teman-teman ya. Ini adalah inducement yang kita perlu sadari. Jadi kuncinya itu sebenarnya pertama sabar, jangan FOMO, jangan buru-buru. Ya, dan kedua apa? Kedua kita bisa mengidentifikasi order block ataupun FVG ataupun area-area supply and demand yang valid. Ya, jadi itu kuncinya. Ya, teman-teman ya. Jadi kunci daripada kalau Anda ingin menghindari inducement, pertama adalah Anda harus bisa identifikasi area-area penting. Ya, identifikasi order block, ya, supply and demand, FVG dan sebagainya. Itu Anda harus bisa mengidentifikasi dulu. Kedua,
ya jangan buru-buru atau FOMO. Ya, ini aja sebenarnya, simple. Ya, jadi next time Anda melihat seperti ini, Anda harus mikir-mikir dulu. Jangan buru-buru masuk. Ini bener nggak? Ini ada area jebakan nggak? Gua gambar dulu deh minimal area premium and diskon zone-nya di mana nih? Dia udah ada di bawah 50% belum? Atau kalau misalkan dia trennya bearish, tinggal dibalik aja ya teman-teman. Jadi itu yang kita harus perlu lakukan untuk menghindari apa yang namanya kena inducement ini. Ya, so itu adalah konsep inducement. Banyak sekali yang DM saya ya, Pak, apa itu? Tolong jelasin inducement. Ya, seperti ini adalah inducement. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke? Alright, udah paham? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyain aja ya, teman-teman ya. Silakan ditanyakan aja kalau kalian belum paham ya.